Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita akan lanjutkan bahasan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, yang tentu saja ini ujungnya ya, bagian yang keempat. Jadi hadisnya yang dibahas sepotong terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr bin As annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsu Muhammadin biyadihi inna masalal mu'min laka masalin nahlah akalat thayyiban wa wadu'at thayyiban wa waqa'at falam tuksar walam tabsud. Kata Abdullah bin Amr bin As, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsu Muhammadin, demi zat Muhammad biadihi, di tangannya, inna masalal mu'min, sesungguhnya perumpamaan mukmin, laka masalin nahlah, itu bagaikan lebah. Akalat thayyiban, memakan yang baik. Wa wadu'at thayyiban, dan mengeluarkan yang baik. Wawadoat, wawakoat, dan kalau hinggap, falam tuksar, tidak jatuh atau tidak pecah, tidak rusak. Walam tafsud, dan tidak merusak. Jadi tidak rusak dan tidak merusak. Itu yang ditonjolkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini waladi nafsu Muhammadin biyadi, kalimat waladi nafsu Muhammadin biyadi itu merupakan sumpah Rasul untuk kesekian kalinya ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita hitung itu 3 kali dalam satu hadis ini. Pertama, walladzi nafsu Muhammadin biyadi la taqumus sa'ah hatta yukhawanal amin. Nah, sumpah pertama Rasul menandaskan tidak terjadi kiamat sehingga orang yang dapat dipercaya dihianati. Wa yu'tamanal kha'in, orang yang khianat diberi kepercayaan. Hatta yadharu fuhsyu, kejahatan muncul, atau marajalela wa tafahus, yang menimbulkan kejahatan atau kejelekan. Wa qati'atul arham, dan putus silaturahim, wa su'ul jiwar, dan rusaknya ketetanggaan. Itu sumpah pertama berkaitan dengan hari kiamat. Sumpah kedua, waladi nafsu Muhammadin biyadihi inna masalal mu'min laka masil qit'ah minad dahab, mukmin bagaikan emas. Dan sumpah yang ketiga, waladi nafsu Muhammadin biyadihi, yaitu inna masalal mu'min laka masalin nahlah akalat thayyiban wa wadu'at thayyiban, bagaikan lebah. Jadi kalau yang pertama laka masalil qit'ah minad dahab, kita soroti itu pribadi,
pribadi mukmin bagaikan emas, tapi kalau kelompok bagaikan lebah. Itu kekhasannya. Makanya perumpamaannya ada dua. Jadi perumpamaan pertama bagaikan emas, perumpamaan kedua bagaikan lebah. Kalau bagaikan emas itu berkaitan dengan kehidupan sebagai individu. Kalau bagaikan lebah itu perumpamaan sebagai kelompok, karena manusia itu makhluk individu dan makhluk kelompok. Individu iya, kelompok iya. Kelompoknya itu merasa individu dan individunya merasa kelompok. Jadi kesendiriannya merasa kelompok dan kebersamaannya merasa individu. Jadi individunya kelompok, kelompoknya individu. Makanya dua perumpamaan digandengkan dalam satu hadis. Dan di sini yang paling disoroti oleh Rasul, sifat lebah itu akalat thayyiban. Jadi makannya yang baik. Maka masalin nahlah di sini. Dan ini sumpahnya tentu saja fungsinya antara lain ya tiga ya, menekankan pentingnya mendapat perhatian, kedua apa yang akan disampaikan harus dijadikan pelajaran, dan yang ketiga mengaitkan diri Rasul dengan Allah, diri Rasul dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsi sumpah. Dan fungsi sumpah itu cukup banyak, hukum sumpah cukup panjang lebar ya, berkaitan dengan sumpah tersebut. Ada salah satu bab di dalam buku saya itu hukum sumpah. Itu macam-macam isi dari sumpah tersebut. Saya bahas secara rinci. Akalat thayyiban, memakan yang baik, wa wadu'at, dan mengeluarkan thayyiban yang baik, wa waqa'at, kalau hinggap, mencek bahasa Sunda mah euntep. Jadi laka masalah nahlahnya, akalat thayyiban, makan yang baik. Ini sifat positif lebah yang mesti ditiru. Memakan atau mengisap yang baik. Lebah tidak mau memakan yang buruk. Beda dengan laler. Kalau laler itu cari yang buruk-buruk. Kalau lebah itu di tempat yang bau-bau, nggak jadi. Dan harus di tempat yang berbunga. Banyak tanaman berbunga. Saya dulu pernah ngambil dari Garut benih lebah. Dua pasang, simpen di atas, kabur. Terus dipindahkan ke Margahayu Raya, kabur juga. Ya karena tidak ada bunga. Di Riung Bandung kan ada mangga juga bunganya sakapeung, jadi bunganya kan sedikit. Jadi lebah itu kalau tidak ada tempat yang berbunga, dia pindah. Jadi bukan berarti mati, dia pindah. Jadi saronggongan pindah. Sama dengan walet, kan walet mah harus di tempat yang gelap, gersang gitu ya. Cek urang Sunda mah anu pikasieun gitu. Angker. Nah kalau lebah mah yang banyak bunga. Ya, isap dan makan itu yang baik-baik. Gambaran mukmin konsumsinya berarti selalu yang halal. Selalu yang baik, selalu yang bermanfaat. Seperti pernah saya gambarkan, makanan mukmin itu bukan yang halal saja, tapi juga baik. Bukan yang baik saja, tapi juga halal. Karena kadang-kadang makanan itu ada yang halal, tapi tidak baik.
Ada yang baik tapi tidak halal apabila caranya tidak benar. Jadi ya baik juga kalau caranya tidak benar, jadi tidak halal. Halal juga kalau dampak buruknya ada, jadi yang halal tapi tidak baik. Seperti makan jeroan itu kan halal, tapi bagi Pak Dedi tidak baik makan jeroan. Bagi saya juga tidak baik, yang kolesterolnya tinggi. Jadi tidak baik, makanya jangan dimakan oleh saya. Bagi yang hipertensi makan asin kan tidak baik, walaupun halal. Jangan kita karena gara-gara kita hipertensi mengharamkan lauk asin, jangan, tidak boleh. Mengharamkan jangan, tapi kita tidak makan. Ya, tidak makan. Sehingga saya juga garamnya itu masak di rumah garam yang mahal, karena yang tidak menimbulkan hipertensi. Makanya akalatnya itu thayyiban, bukan hanya halal tapi juga thayyib. Dan itu juga digambarkan di dalam Al-Quran, alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyil ummiyyi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurat wal injil ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa yahillu lakumut thayyibat. Jadi menghalalkan yang baik. Dan di sini dikatakan akalat thayyiban wa badu'at thayyiban wa fa'at wa lam tuksar wa lam tabsud. Berarti di sini tuksar, ya, walam tuksar. Jadi kalau wawatoat hinggap, walam tuksar tidak jatuh. Atau kalau ditinjau dari sudut ilmu nahu, tuksar itu fi'il majhul. Jadi kusirot tuksar, kusiro tuksar. Berarti memakan yang baik, mengeluarkan yang baik, tidak terjatuh tatkala hinggap di ranting yang serapuh apapun. Jadi tetap dia tidak jatuh, ya, tidak merusak pohon dan tidak jatuh. Nah itu tergambar bagi mukmin itu seperti itu. Jadi kalau berada di lingkungan tidak boleh merusak lingkungan, tapi dirinya sendiri tidak mudah rusak. Tidak pula menimbulkan kerusakan bagi yang dihinggapinya. Jadi hadis ini mendorong mukmin untuk menganalisis ayat qauliyah berupa sabda Rasul atau ayat syar'iyah dan ayat kauniyah. Jadi membaca hadis ini kita terbawa oleh hadis itu, ada dua objek yang kita pelajari. Yang pertama adalah objek qauliyah atau syariah, Quran hadis. Yang kedua adalah objek kauniyah. Jadi ada qauliyah, ada kauniyah. Dan itu memang yang diperintahkan oleh Allah sejak wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu suruh membaca ayat qauliyah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, alladzi khalaq. Disebut itu ayat ayat Allah. Tapi setelah kita didorong oleh ayat itu mengkaji, mempelajari ayat qauliyah, membaca ayat kauniyah. Khalaqal insana min alaq. Ayat kauniyah, diri sendiri dibaca, keadaan diri sendiri, kauniyah. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram, sebagai bukti Allah itu maha kasih sayang, bagaimana dia menciptakan diri dari alaq. Nah lalu setelah dia ciptakan diri dari alaq, dari yang hina, dari yang mati menjadi besar, allama bil qalam, mengajarkan menulis. Allamal insana malam ya'lam, itu menyatu
antara ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Dan ditekankan kaitan dengan sesama manusia, karena tadi penciptaan diri manusia, khalaqal insana min alaq, kemudian sesama manusia, alamal insan malam ya'lam, alamal insan alladzi 'allama bil qalam, itu manusia dengan manusia yang interaksi. Dan di sini di buku saya juga ada tambahan, karena tergambar manusia yang baik itu akalat thayyiban, karena ahabun nas ilallah anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu memberi manfaat kepada manusia lain. Jadi kalau kita bertanya kepada diri kita masing-masing, sampai di mana keberadaan kita di alam semesta ini, apa status kita, tinggal bertanya saja sejauh mana kemanfaatan kita kepada sesama manusia. Karena paling dicintai, bahkan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat. Semakin dia bermanfaat bagi manusia, semakin tinggi nilai kemanusiaannya. Semakin kurang manfaat, semakin kecil. Terus juga dikaitkan, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum, itu perintah ritual kepada Allah, ruku, sujud, ibadah kepada Allah. Dikaitkan wa'alul khair, berbuat baik. Jadi di dalam Al-Qur'an itu tidak pernah terpisah antara hubungan baik dengan Allah, hablum minallah, dan hubungan baik sesama manusia, bermanfaat pada manusia. Kemudian diwahyukanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'risun. Jadi makanya seperti tadi saya katakan, hadis ini mengajak kepada kita untuk menelaah ayat qauliyah. Kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl, wa auha rabbuka ilan nahli. Ini ada auha rabbuka, Allah mewahyukan, Tuhanmu mewahyukan ilan nahli ke lebah, anittakhidhi minal jibal buyutan, agar membangun di gunung-gunung itu rumah, wa minasyajari wa mimma ya'risun. Buatlah sarang-sarang yang bukit-bukit di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Jadi memang itu diperintah, diilhamkan, diwahyukan kepada lebah oleh Allah Subhanahu wa taala agar membangun rumah itu di gunung-gunung, di pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Itu gambarkan. Makanya sekarang juga kan ada lebah hutan, ada lebah buatan, bukan lebah buatan, lebah ternak peliharaan, lebah ternak peliharaan. Perhutani kan bikin lebah peternakan, wadahan. Ya, karena memang itu sudah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada lebah tersebut. Jadi supaya membangun rumah di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Kemudian summa kuli min kulli samarat fasluki subula rabbik,
maka makanlah dari buah-buahan itu, fasluki subula rabbik, tempuhlah jalan Tuhanmu. Dululan yakhruju min butuni hasyarab, dan dengan perjalanan itu dari perutnya keluar syarab, minuman, mukhtalifun alwanu, warna-warnanya bermacam-macam. Jadi bermacam-macam kan, dari lebah itu ada air liurnya, itu apa, air liur lebah tenawan, air liur lebah, propolis, ada energi, ada antibiotik, ada ya nektar, ada macam-macam. Bahkan ada namanya produksi lebah, dari lebah berbagai obat yang dibuat oleh manusia. Seperti di itu yang di Gatot Subroto itu. Join, udah masuk. Ya. Kemudian konon tekat ciri dia. Ya, itu dari lebah segala macam obat-obatan itu dibuat secara lengkap. Makanya di sini dikatakan mukhtalifun alwanu, beraneka ragam warna. Jadi obatnya sasarannya kemana? Yang jadi masalah itu manusia bertanggung jawab untuk mencampurkannya dengan apa. Jadi kalau hipertensi campurannya dengan apa, kalau penyakit gula campurannya dengan apa, kalau dia diabetes campurannya dengan apa, itu manusia. Yang jelas fihi syifaun linnas, itu mengandung obat bagi manusia. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Semuanya itu jadi ayat. Jadi berdasar surat An-Nahl ini, pertama kehidupan lebah itu benar-benar atas petunjuk Allah, karena wa auha rabbuka ilan nahli, berdasar petunjuk Allah yang mengilhamkannya. Yang kedua, bagaimana lebah membuat sarang, karena di situ dikatakan buyutan. Yang ketiga, bagaimana mereka menjaga lingkungan sekitar, yaitu di dalam hadis dikatakan walam tuksar, walam tafsud. Kemudian perjalanan lebah yang demikian jauh, pasluki subula rabbik, tapi perjalanan jauh itu tidak tersesat pulangnya, itu lebah. Kemudian apa yang diproduksi oleh lebah cukup banyak, karena itu yakhruju min butuniha syarabun, jadi harus produktif. Kemudian apa yang dimakan itu bersih, suci. Kemudian 7, madu yang menjadi minuman lezat sekaligus obat. Ada sebuah hadis mengatakan alaikum bisyifa aini, kalian harus berobat dengan 2 obat yang mujarab. Apa itu syifa aini? Al-Quran wal asal. Al-Quran dan lebah dan madu. Jadi dua kalau Al-Quran itu obat ruhani, kalau lebah obat jasmani. Karena setiap muslim itu harus sehat jasmani dan rohani. Karena alaikum bisyifa aini. Dan juga kalau kita lihat di dalam surat Al-Anbiya ayat 7 sampai 10 itu tergambar
Jadi kalau ayat 7 fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun, harus pandai-pandai riset, meneliti apabila kalian tidak mengetahui. Kemudian ayat 8 itu kaitan dengan jasad. Ayat 9 digambarkan bagaimana kebutuhan jasad, dan ayat 10-nya Quran, berbicara tentang Quran. Makanya ulama dengan cendekiawan ada perbedaan. Kalau cendekiawan, kalau ditinjau dari sudut ahli penelitian ya, ahli penelitian. Kalau cendekiawan itu para intelektual itu lebih banyak meneliti tentang alam yang berkaitan dengan kehidupan jasmani, biologi jasmani, seperti kesehatan, teknologi, dan sebagainya. Kalau Ustadz lebih banyak meneliti tentang syariah, ayat-ayat Al-Quran. Kalau ulama, dua-duanya, yaitu tafakur, meneliti alam, dan tadabur, meneliti Al-Quran. Makanya di dalam hadis itu alaikum bisyifa'aini, harus dua macam pengobatan itu. Ada pengobatan rohani, ada pengobatan jasmani. Tidak cukup rohani saja dan tidak cukup jasmani saja. Itu di dalam segala hal, termasuk musim pandemi ini harus dua-duanya, jasmani dan rohani. Makanya kenapa banyak ustadz meninggal? Sekarang itu sudah 360 ustadz yang wafat karena COVID di se-Indonesia. Itu dari 1 Januari sampai bulan Februari. 360 banyak ustadz yang meninggal karena COVID. Nah itu karena ditinjau dari sudut ini mah kurang keseimbangan antara jasmani dan rohani. Jadi kita tidak cukup ustadz itu mengatakan, COVID itu kan urusan kumaha Allah we, nggak bisa. COVID Allah, Allah nunyeun. Iya, memang Allah nunyeun, tapi harus ikhtiar. Begitu kata Quran. Jadi tidak bisa cukup, tidak cukup kita hanya dengan karena Allah, tapi Allah pun memerintah untuk berobat dengan yang bersifat jasmani. Jadi kalau kita baca surat Al-Anbiya itu ada keseimbangan antara usaha rohani dan usaha jasmani. Makanya ketika adzan Jumat pernah itu sedang hujan, muadzin beradzan ketika asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, ketika mau membaca hayya 'alas shalah oleh Ibnu Abbas tegur, jangan hayya 'alas shalah. Apa tuh? Shollu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumahmu. Kenapa ya Ibnu Abbas? Saya adannya pakai shollu fi buyutikum, sekarang hujan lebat, padahal itu adan Jumat. Sedang hujan lebat. Kalau sedang hujan lebat saya tidak ridho katanya. Kaum muslimin itu penuh lumpur. Jadi datang ke masjid karena lumpur, nama kebanjiran. Jadi buyutikum. Nah itu jelas antara jasmani dan rohani itu harus dua-duanya, tidak bisa rohani saja. Dan ya keadaan dingin atau keadaan bagaimana subuh dalam keadaan hujan, bisi becek-becekan, bisi karena lumpur. Di orang mancan pernah kayak Kang Ujang pas hujan ngagebret gitu ya. Dan Jumat hujan gebret badak budaya solu fi buyutikum gitu. Kan aneh zaman.
Buyutikum. Jadi haya ala sholahnya diganti. Jadi hujan lebat anu di imah tong daratang ka masjid di imah we. Nugas di masjid we sholat nama. Iya, jas hujan oge tetep we keanginan. Ai angina besar kumaha? Oh kan aya jas hujan, aya payung, aya anginna seben besar. Iya, bedanya dulu kan penyakitnya sama. Aya banjir kumaha? Mohon di Riung Bandung mah teu banjir. Iya. Jadi itu harus tahu kita. Kalau angin ngegerbluk kan pernah itu. Jadi kita sedang Jumatan, ya, imam sudah naik mimbar, angin hujannya besar, anginnya besar juga. Masa kita harus suruh ke masjid? Selalu fi buyutikum. Ibnu Abbas juga begitu. Dan itu keseimbangan. Makanya menurut saya sekarang pandemi itu pelajaran bagi kita sebagai umat Islam. Coba Pak, yang namanya umat Islam Indonesia, saya perhatikan. Umroh itu setahunnya tidak dari 2 juta. 2 juta orang setahunnya ke Masjidil Haram yang umroh. Padahal orang Indonesia sendiri banyak yang miskin. Tapi umat Islam sampai 2 juta. Kalau 2 juta orang, satu orangnya saja 20 juta. 20 juta kali 2 juta. Itu kan sudah 4 triliun. 1 tahun. Dipakai umroh. Padahal di Indonesia masih banyak yang miskin. Masih banyak yang tidak mampu sekolah. Masih banyak yang tidak mampu membiayai kehidupan. Justru sekarang umroh tidak ada. Dari Indonesia tidak bisa kan. Kemarin sempat bisa. Beberapa orang, 1000-an orang tidak bisa lagi, sekarang ditutup. Justru itu pelajaran. Makanya ketika diskusi dengan travel, itu doakan atau semoga corona segera berhenti supaya kami bisa umroh lagi. Saya masih bertanya kepada Allah, apa benar ini corona itu musibat buat cek pelajaran bagi kita, sehingga umat Islam Indonesia tidak bisa berumroh. Gara-gara tidak bisa berumroh, maka duitnya di Indonesia gitu, buat gitu. Makanya jangan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat itu kesengajaan supaya jadi pelajaran. Dan ini menurut saya justru terasa bagaimana kesatuannya antara ibadah ritual kepada Allah dengan ibadah sesama manusia, jadi sesama jasad. Ini salah satu pelajaran dari Nahl. Dan kalau kita gambarkan di dalam ayat 68 sampai 69, ini gambarnya di halaman 9 ya. Wa auha rabbuka ilan nahli, berarti harus mengikuti petunjuk Allah. Kemudian anit takhidi minal jibal buyutan wa minas syajari wa mimma ya'risun, bangunan rumah yang kokoh. Summa kuli minas samarat, selektif di dalam makan dan minum. Ya, termasuk menyeleksi makanannya yang mana, yaitu yang berpengaruh kepada jasad. Jadi tidak hanya halal. Fasluki subula rabbik, pekerja keras, tualang tangguh. Yahruju min butuniha syarab mukhtalifun alwanu, memberi manfaat bagi sesama dan makhluk lain. Fihi syifa'un linnas, memberi obat, pemberantas penyakit. Tapi seperti tadi, seperti apa menggunakan lebah itu, menggunakan madu itu kita berobat, dicampur apa? Itu karena di dalam Al-Quran kan cukup banyak yang disebut
obat itu ada bawang putih, ada ketimun, ada dalam hadis juga ada jamur, ambil kam'ah, ada juga macam-macam. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Itu harus dijadikan bahan berpikir. Dan masalah lebah, ini gambarannya demikian hebat ya. Unsur-unsurnya demikian banyak. Walaupun ada juga racun, tetapi racunnya itu tidak mematikan. Dan itu kalau diganggu, ya, tidak perlu saya baca. Iya, jadi kalau dia nyeret itu malah jadi obat. Jadi obat. Sengat itu. Nah, sifat mukmin seperti lebah, pertama memberi manfaat pada makhluk lain, yaitu ahabun nas ilallah anfa'uhum linnas atau khairun nas anfa'uhum linnas. Kemudian yang kedua, cari nafkah itu makanan yang bersih, yang halal, karena akalat thayyiban. Dan di dalam Al-Quran, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi ada halal, ada thayyib. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kemudian mengeluarkan yang bersih, karena di situ dikatakan wa wadu'at thayyiban. Nah, siapa yang tidak kenal madu lebah? Semuanya tahu bahwa madu itu mempunyai khasiat untuk kesehatan manusia. Tapi dari organ tubuh, manakah keluarnya madu itu? Itulah salah satu keistimewaan lebah. Dia produktif dengan kebaikan, bahkan dari organ tubuh yang pada binatang lain hanya melahirkan sesuatu yang menjijikan, justru dari lebah menyejukkan. Bahkan belakangan ini ditemukan produk lebah selain madu juga diyakini mempunyai khasiat tertentu untuk kesehatan. Pokoknya liurnya. Seorang mukmin adalah orang yang produktif dengan kebajikan. Hanya tadi ayatnya selain Allah Subhanahu wa taala mengatakan irka'u wasjudu wa'budu rabbakum, itu lengkap wa'alul khaira la'allakum tuflihun. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, ada irka'u wasjudu wa'budu ibadah rabbakum, ada juga wa'alul khaira berbuat kebaikan. Terus ucap dan sikapnya baik, karena tadi walam tafsud, tidak merusak. Jadi seorang mukmin itu bukan hanya merusak fisik, tapi juga merusak rohani. Makanya ucapan itu yang enak didengar, yang senang menyenangkan orang. Karena la yashor qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisaun min nisain asa ayyakunna khairan minhun. Jadi bagaimana ucapan didengar orang itu enak didengar. Jangan sampai membuat orang tidak enak. Bahkan bukan hanya ucapan, sangkaan pun. Ijtanibu katsiran minad dzan. Inna ba'dad ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan. Kemudian tidak mudah jatuh. Waqa'at falam tuksar. Karena mukmin itu sofan ka'annahum bunyanun marsus. Kokoh dan kuat pasukannya. Tidak pernah rusak. Tapi tidak merusak. La tufsidu fil arba'da islahiha. Wa khaufan wa tama'an inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Dan itu saling menguatkan satu sama lain, tidak merusak. Tapi dia bekerja keras, karena di dalam Al-Quran fasluki, lebah itu kerjanya keras, tidak bosan-bosan, kalah bersaing, tapi tidak merusak. Lebah adalah pekerja keras. Ketika muncul pertama kali di
biliknya saat menetas, lebah bekerja membersihkan bilik sarangnya untuk telur. Baru dan setelah berumur 3 hari dia memberi makan larva dengan membawakan serbuk. Dan begitulah hari-harinya penuh semangat berkarya dan beramal. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan faida farokta fansob. Apabila sudah bekerja selesai, kerjakan yang lain. Kemudian bekerja secara kelompok, secara jama'i. Tunduk pada satu pimpinan. Jadi ada pimpinan. Yaitu di dalam lebah itu, walaupun namanya ratu, ya, bukan teuing itu teh. Kenapa ratu? Tidak raja. Tapi itu kepemimpinan. Hah? Ya. Oh iya. Jadi ada, memang kan makanya ditonjolkan oleh hadis itu sifat-sifatnya, jangan matinya. Kemudian melawan ketika diserang. Ya. Nyeret, kalau diserang dia nyeret, tapi nyeret itu tidak mematikan, malah jadi obat. Dan senjata yang digunakan tidak menghancurkan, jadi menjadi obat. Saya kira itulah, karena sudah waktu Isya, jadi segera saja insya Allah waktu yang akan datang kita hadis yang lainnya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.